15 plus kerja online yang paling menjanjikan di tahun 2022. Yang pertama, YouTuber. YouTube adalah platform video sharing yang paling banyak digunakan saat ini. YouTube memberikan bayaran kepada para kreatornya setiap bulan. Menghasilkan puluhan juta hingga ratusan juta dari YouTube sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan tidak sedikit YouTuber pemula yang berhasil mencapai nominal tersebut. Kuncinya adalah konsistensi. Jadi usahakan selalu upload konten secara berkala dan berkelanjutan. Sajikan konten-konten yang fresh, unik, dan original. Kalian bisa ikut serta mengambil kesempatan ini untuk menjadi konten kreator di YouTube. Mulailah dengan membuat konten yang kalian sukai atau mulailah dari hobi kalian. 2. Gamer. Seiring bertumbuhnya era digitalisasi, saat ini bermain game tidak hanya menjadi sekedar hobi, tetapi juga menjadi sebuah profesi, dan bisa jadi ladang penghasil uang. Kehadiran teknologi digital membuat industri game berkembang sangat pesat. Peminat game online semakin banyak, sehingga gamer profesional lahir sebagai profesi baru. Jika kalian hobi bermain game, jadilah master pada game tersebut. Dan jika kalian berhasil menjadi atlet e-sport profesional, mendapat bayaran puluhan juta hingga ratusan juta bukanlah hal yang sulit. 3. Selebgram dan TikTokers. Selebgram adalah penggiat media sosial Instagram, sebuah platform untuk berbagi foto. Kalian bisa posting foto-foto yang menarik untuk mendapatkan banyak follower. Dan ketika akun Instagram kalian sudah memiliki banyak follower, kalian bisa mendapatkan endorsement, pesanan iklan. Dari situlah kalian akan mendapatkan bayaran. Sedangkan TikTokers adalah penggiat TikTok, sebuah platform tempat berbagi video pendek. Skema mendapatkan uang sebagai TikTokers juga sama dengan selebgram. Yang membedakan hanya kontennya saja, yaitu sama-sama mendapatkan bayaran dari endorsement atau iklan. Dan untuk besarnya bayarannya tergantung dari tingkat popularitas, jumlah follower, dan tingkat engagement. 4. Menjual karya digital. Bagi kalian yang super kreatif, jago dalam menggambar, melukis, membuat sketsa, jago membuat lagu, jago fotografi, videografi, dan karya seni lainnya, kalian bisa mencoba membuat sebuah karya yang bagus dan indah, lalu menjualnya di internet. Saat ini banyak sekali marketplace produk digital yang bisa digunakan untuk memasarkan sebuah karya, seperti Creative Market, Shutterstock, Spotify, dan lain-lain. Dan kalian bebas menentukan harga untuk karya kalian. 5. Desain grafis. Di era yang serba digital ini, desain grafis menjadi profesi idaman. Hampir semua proyek digital melibatkan peran seorang desainer grafis. Mulai dari hal sederhana seperti membuat logo, desain kaos, membuat template sosial media, membuat banner online, sampai desain yang paling rumit seperti web designer, UI designer, UX designer, dan lain-lain. Untuk bayarannya juga cukup besar. Untuk proyek-proyek yang sedikit rumit, bisa mencapai puluhan juta per proyeknya. 6. Animator. Animator adalah profesi yang berkaitan dengan seni menciptakan ragam gambar bergerak. Hasil karya animator disebut dengan animasi. Jenis animasi ada dua, animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Kalian dapat mencoba mengambil proyek-proyek sederhana seperti video iklan singkat dan video company profile. Jika sudah mempunyai banyak portofolio, kalian bisa coba ambil proyek yang lebih besar. 7. Blogger. Blogger adalah seseorang yang secara teratur menulis untuk blog. Sedangkan blog adalah suatu halaman atau media yang digunakan untuk menulis apa saja di internet. Kalian juga bisa membuat blog dengan menulis artikel-artikel yang menarik. Setelah kalian mempunyai banyak pembaca, kalian bisa memasang iklan dengan mendaftar sebagai publisher Google AdSense. Kalian akan mendapatkan bayaran dari setiap iklan di blog kalian yang diklik atau dilihat oleh pembaca. 8. Freelancer. Freelancer atau pekerja lepas bisa dilakukan oleh siapa saja. Pelajar, ibu rumah tangga, karyawan, tidak peduli apapun latar belakangnya, asalkan punya waktu luang bisa jadi freelancer. Kita bisa mencari pekerjaan sesuai bidang yang kita sukai. Dan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai freelancer, kalian bisa tonton video saya yang ini ya. Di video tersebut saya sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan kerja freelance, seperti penulisan artikel, penerjemah, pembuatan desain, entry data, dan berbagai macam lainnya. Tips dari saya, jika kalian ingin menjadi seorang freelancer, pilih proyek sesuai dengan kemampuan kalian, sehingga bisa mengerjakan proyeknya secara maksimal dan mendapat bayaran lebih tinggi. 9. Bisnis afiliasi. Bagi yang belum tahu, afiliasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh seorang pemilik usaha dengan orang lain yang umumnya dilakukan dalam kegiatan pemasaran untuk kebutuhan ekspansi bisnis. Sederhananya begini, kita akan mendapatkan komisi apabila kita berhasil menjualkan produk orang lain. Kita tidak perlu stok barang, tidak perlu buka toko online, kita hanya membantu menjualkan saja. Dengan kata lain, kita bisa memulai bisnis afiliasi ini dengan modal 0 rupiah. Jika kalian tertarik, kalian bisa mendaftar program afiliasi di Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Kalian cukup menjualkan produk orang menggunakan link afiliasi dan ketika terjadi penjualan, kalian akan langsung mendapatkan komisi pada saat itu juga. 10. Dropship. Skema dropship sekilas hampir mirip dengan bisnis afiliasi, yang mana kita akan mendapatkan keuntungan dengan menjualkan produk milik orang lain. Yang membedakan adalah jika pada bisnis afiliasi komisi ditentukan oleh pemilik produk, sedangkan pada dropship kita boleh menentukan harga sendiri, sehingga keuntungan yang kita dapatkan lebih maksimal. Di sini kita juga tidak perlu stok barang, kita hanya perlu menginformasikan ke penjual untuk mengirimkan pesanan kepada pembeli. Contoh sederhananya begini, si A ingin membeli sebuah parfum kepada saya, dan saya tidak punya barangnya. Saya tinggal menghubungi penjual untuk mengirimkan parfum kepada si A dengan harga yang saya tentukan. 11. Pembuat aplikasi.
Aplikasi adalah tools untuk mempercepat sebuah pekerjaan serta membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Ada dua metode mendapatkan uang apabila kalian bisa membuat aplikasi. Metode yang pertama adalah dengan cara merilis aplikasi di Play Store dan memasanginya iklan. Cara yang kedua adalah dengan menawarkan jasa pembuatan aplikasi untuk perusahaan, instansi, atau organisasi. Meskipun proses pembuatan aplikasi tergolong rumit, akan tetapi bayaran yang didapatkan juga cukup besar. Dibutuhkan skill khusus untuk bisa menciptakan sebuah aplikasi, dan alasan inilah yang membuat profesi ini eksklusif. 12. Kursus online. Setiap orang bisa menjadi ahli di bidangnya masing-masing, termasuk juga kalian. Jika kalian mahir di sebuah bidang, entah itu musik, fotografi, digital marketing, menulis, masak, membuat kopi, apapun itu, Anda dapat membuat pelatihan secara online dan kalian bisa memasang tarif untuk kelas kalian. 13. Menjual e-book. Ini masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Dalam kursus online, proses pembelajaran terjadi dua arah. Ada diskusi, ada tanya jawab, dan sebagainya. Sedangkan e-book, kalian hanya perlu menuliskan kiat-kiat, tips, atau tutorial tanpa perlu adanya interaksi. Selain e-book tentang edukasi, kalian juga bisa menulis novel, karya tulis, jurnal, dan sebagainya, dan menjualnya dalam bentuk e-book. 14. Menulis artikel. Bagi kalian yang hobi menulis artikel, kalian bisa konversikan hobi kalian menjadi uang. Caranya gampang banget. Kalian bisa submit artikel-artikel kalian di situs-situs freelance seperti mongabai.co.id, IDN Times, Brilio Creator, Cerpen Kompas, Mojoko, dan lain sebagainya. Dan buat kalian yang suka menuangkan ide dengan menulis konten-konten islami, kalian bisa submit artikel kalian di situs islami.co dan ikro.co. 15. Translator atau penerjemah. Menjadi translator bisa dijadikan pilihan buat kalian yang memiliki kemampuan menggunakan dua bahasa atau lebih. Profesi sebagai penerjemah juga cukup menjanjikan dan selalu dibutuhkan. Translator mendapatkan bayaran dengan menerjemahkan teks secara tertulis ke dalam bahasa tertentu. Misalnya menerjemahkan dokumen, buku, surat, dan sebagainya. 16. Trader. Trader adalah orang yang memperdagangkan instrumen investasi seperti mata uang, emas, saham, dan juga cryptocurrency. Seorang trader mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli dari instrumen investasi yang diperdagangkan. Oleh sebab itu, seorang trader harus paham tentang analisa harga pasar. Profesi ini memiliki resiko yang sangat tinggi dan sangat tidak disarankan terjun di bidang ini tanpa adanya mentor profesional. Oke teman-teman, itulah 15 plus kerja online yang paling menjanjikan di tahun 2022. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan selamat bekerja dari rumah.